Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Raja PPN, channel yang berisi video-video tutorial aplikasi faktur pajak. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi video tutorial mengenai cara input PPN JLN atau PPN jasa luar negeri. Nah, apa itu PPN JLN? PPN JLN adalah PPN yang rekan-rekan pungut atas pemanfaatan jasa yang berasal dari luar daerah pabean atau dari luar Indonesia ya. Nah, contohnya di sini misalnya rekan-rekan itu menyewa alat atau mesin dari perusahaan di Singapura. Misalnya negara Singapura rekan-rekan datangkan ke Indonesia, digunakan di Indonesia. Nah, maka rekan-rekan itu wajib memungut PPN. Nah, inilah yang dinamakan PPN jasa luar negeri. Nah, tarifnya sama seperti PPN dalam negeri, yaitu 11% ya rekan-rekan ya. Nah, PPN jasa luar negeri ini itu bisa dikreditkan ya rekan-rekan ya. Jadi nanti ketika pelaporan SPT, nah PPN JLN ini sebagai pajak masukan yang dapat dikreditkan, nanti akan mengurangi jumlah PPN yang seharusnya rekan-rekan bayarkan. Nah, seperti itu. Nah, di dalam video tutorial ini saya selain menjelaskan bagaimana cara menginput di aplikasi faktur pajak, saya akan jelaskan dari awal ya bagaimana cara menghitung PPN JLN ini, kemudian bagaimana cara mengkonversi ke dalam rupiah karena tagihannya biasanya itu adalah mata uang asing ya tagihannya itu. Nah, rekan-rekan harus konversikan ke dalam mata uang rupiah untuk rekan-rekan setorkan ke kas negara ya PPN JLN-nya. Nah, saya akan berikan tutorialnya bagaimana cara mencari kursnya, kurs KMK, kemudian bagaimana membuat e-billing ya. Nah, karena e-billingnya ini sedikit berbeda dengan e-billing ketika rekan-rekan buat PPN masa ya. Nah, ini agak sedikit berbeda untuk PPN JLN ini. Nah, kemudian setelah rekan-rekan bayar, dapat bukti bayar berupa bukti penerima negara yang ada NTPN-nya. Nah, NTPN inilah dasar rekan-rekan untuk menginput di aplikasi faktur pajak. Nah, seperti itu. Jadi tutorial ini sampai dari awal cara menghitung sampai rekan-rekan menginput di aplikasi faktur pajak. Nah, langsung saja kita mulai ya. Tutorialnya yang pertama itu kita hitung berapa PPN JLN ya. Nah, kita buka invoice-nya ya. Nah, di sini invoice-nya itu contohnya kita menyewa forklift ya sebanyak 10 unit forklift itu untuk periode 1 bulan full ya di bulan Juni 1 sampai 30 Juni kepada perusahaan di Singapura. Nah, digunakan di Indonesia forkliftnya ini. Nah, tagihannya itu sebesar 128.355 US dollar. Nah, ini ditagih di tanggal 1 Agustus. Nah, wajib kita setorkan. Batas waktu setoran PPN JLN itu adalah terutangnya pada saat dimana di bulan rekan-rekan menerima invoice ya. Nah, ini invoice-nya ditagihkan di tanggal 1 Agustus, maka rekan-rekan itu batas setor ke kas negara PPN JLN itu tanggal 15 bulan berikutnya. Nah, jadi kalau misalnya tagihan invoice-nya di bulan Agustus, maka batas bayarnya adalah 15 September, tanggal 15 September. Nah, seperti itu. Nah, di sini saya akan contohkan tanggal bayarnya itu tanggal 1 Agustus juga. Jadi ketika kita terima invoice, kita akan bayar juga tanggal 1 Agustus juga. Nah, jadi PPN JLN ini itu kita talangin dulu ya. Nah, di sini yang perlu rekan-rekan perhatikan, jadi PPN JLN ini bukan mengurangi nilai tagihan vendor luar negeri ya. Misalnya tagihannya 128 ribuan ini. Nah, PPN JLN bukan mengurangi nilai tagihan ini ya. Nah, bukan juga perhitungan dasar DPP-nya bukan dari pembayaran ya, karena pembayaran ini nantinya akan dipotong PPh pasal 26 ya. Nah, jadi benar-benar PPN jasa luar negeri itu langsung 11% dikalikan 128 ribuan ini. Nah, itu. Jadi itulah yang rekan-rekan setorkan kas negara, rekan-rekan talangin dulu. Nanti rekan-rekan bisa kreditkan ketika lapor SPT ya. Nah, itu rekan-rekan bisa kreditkan. Nah, seperti itu. Nah, jadi rekan-rekan talangin dulu ini. Seperti itu. Nah, kita buka Excel ya. Di sini saya sudah draft ya. Jadi
nilai tagihannya itu dalam bentuk US dollar 186.355. Nah, kita konversi ke rupiah ya. Nah, dasar pengenaan pajaknya itu kita cari dulu kurs KMK ini. Nah, cara mencarinya rekan-rekan buka Google Chrome ya, browser Google Chrome. Nah, rekan-rekan di pencarian atas itu ketikkan kurs KMK. Nah, hasil pencarian yang paling atas visal.kemenko.go.id. Nah, website ini yang kita klik ya. Nah, kemudian di pojok kanan itu kita pilih tanggal. Nah, karena ini kita mau bayarnya tanggal 1 Agustus, maka kita pilih tanggal 1 Agustus, tanggal pada saat kita bayar ya. Nah, di sini kurs KMK itu berlaku selama 1 minggu ya. Nah, di sini karena 1 Agustus itu masuk di periode 26 Juli sampai 1 Agustus. Nah, terus kemudian kita pilih mata uangnya yang US dollar ya. Jadi 1 US dollar ini 15.005 rupiah. Nah, kita kembali lagi ke XL ya. Nah, ini 15.005 rupiah. Nah, ini nilai tagihan dikali kurs KMK, dapatnya ini 1.925 jutaan ini ya. Rekan-rekan dikonversi ke rupiahnya. Nah, ini DPP-nya, kemudian PPN-nya itu 11%. Rekan-rekan kalikan. Nah, ini jadi 211.845.345.25. Nah, ini dibulatkan ya. Nah, jadi 211.856.345 rupiah inilah yang akan kita setorkan ke kas negara ya. Nah, selanjutnya kita akan buat e-billing ya. Bagaimana caranya membuat e-billing? Nah, kita masuk ke Google Chrome kembali. Nah, di sini saya contohkan menggunakan website DJP online ya. Nah, di sini dia cara membuat e-billing via website DJP online. Nah, jadi websitenya DJP online pajak.go.id ini. Nah, kemudian rekan-rekan masukkan NPWP dan kata sandi. Rekan-rekan masukkan NPWP ya. Kemudian kata sandi, kemudian isi kode captcha ya, kemudian klik login. Nah, rekan-rekan pilih menu bayar ya, kemudian klik e-billing. Nah, di sini rekan-rekan gulir ke bawah. Nah, di sini jenis pajak itu dipilih 411211 PPN dalam negeri. Nah, kemudian jenis setorannya itu dipilih 102 JKP dari luar daerah pabean. Nah, kemudian masa pajaknya ini adalah masa pajak dari ini ya, rekan-rekan setorkan ya. Kalau misalnya rekan-rekan setorkan ini di tanggal 1 Agustus, maka masanya adalah 1 Agustus ini. Nah, kemudian tahun pajaknya itu tahun 2023. Nah, kemudian subjek pajak ini diisi NPWP lain atau non NPWP ya. Nah, di sini yang perlu rekan-rekan perhatikan jangan sampai salah ya. Rekan-rekan NPWP di sini itu diisi nihil. Nah, kemudian 6 digit terakhir ini itu diisi kode area KPP rekan-rekan ya, kode KPP rekan-rekan. Nah, di sini saya contohkan kode KPP Madya Balikpapan itu 725. Nah, karena perusahaan saya NPWP-nya terdaftar di KPP Madya Balikpapan. Nah, jadi maka diisi kode KPP 725. Jadi ini tergantung kode KPP di mana NPWP rekan-rekan masing-masing terdaftar ya. Karena berbeda-beda ya. Nah, diisi masing-masing kode KPP-nya. Nah, kemudian 3 digit terakhir diisi 000. Nah, ini jangan sampai salah ya rekan-rekan ya. Karena kalau salah mengisi e-billing, nah nanti ketika rekan-rekan bayarkan dapat NTPN, kemudian rekan-rekan rekam. Nah, ketika rekan-rekan rekam itu
nanti dia akan di reject ya, karena nanti lebih lanjutnya nanti kan lihat di ketika nanti saya jelaskan tutorial di akhir video ya, bagaimana cara menginput di aplikasi e-faktur pajak. Nah, kita lanjutkan. Nah, kemudian kita isi nama di sini adalah nama perusahaan wajib pajak luar negeri ya, Colorado Forklift Rental Inc. Kemudian alamatnya ini kita copy paste saja ya dari tagihannya ya. Nah, ini di sini kita copy, Ctrl C. Nah, di sini paste. Wah, tapi berubah ini. Wah, kita harus ketik manual nih. Di Blue Ridge Mountain, Alabama Street 40 Singapura. Nah, kemudian kita isi jumlah yang disetor. Kita lihat di Excel ya tadi ya. Nah, di sini ya 211.856.345. Juta 856 211.856.345. Nah, kita tap. Nah, dia terbilangnya otomatis ya, keluar ya. Nah, kita cek lagi 211.856.345. Oke, sudah sesuai. Nah, kemudian kita gulir ke bawah, uraian kita kosongkan saja ya. Langsung kita klik ini buat kode billing. Nah, kita masukkan captcha 2GY4E. Kemudian kita klik submit. Nah, kita diminta untuk mengecek kembali ya. Kita gulir ke bawah. Nah, kalau sudah sesuai, NPP-nya nihil dengan kode KPP, nama wajib pajak luar negeri. Nah, ini contohnya wajib pajak luar negeri berupa badan ya, bisa juga nanti orang pribadi. Nah, itu ya. Nah, ini alamatnya, ini jenis pajaknya 411211, jenis setorannya 102, masa bulan 8 tahun 2023. Nah, ini jumlah yang disetor. Oke, kita gulir ke bawah. Kita tinggal cetak. Nah, dia otomatis mendownload ya. Nah, otomatis dia mendownload di sini, cetakan kode billing. Nah, seperti ini rekan-rekan ya. Ini rekan-rekan ini bawa ke bank ya untuk setorkan, atau saat ini kan semua bank itu memfasilitasi internet banking atau mobile banking, jadi rekan-rekan bisa bayar melalui internet banking atau mobile banking ya rekan-rekan ya, dengan memasukkan nomor ID billingnya ini. Nah, ini nomor ID billingnya ini di bawah ini. Nah, oke, selanjutnya rekan-rekan itu akan mendapatkan NTPN ya, seperti ini ya, bukti penerimaan negara apabila rekan-rekan sudah membayar ya, membayar di bank atau di kantor pajak, itu ada loket untuk pembayaran ya. Nah, ini ada NTPN-nya. Nah, inilah dasar NTPN ini kita input di aplikasi e-faktur pajak. Oke, kita buka aplikasi e-faktur pajak ya rekan-rekan ya. Nah, itu kita masuk menunya itu di dokumen lain. Nah,
kita pilih ya. Kemudian kita pilihnya sepenuhnya dokumen lain pajak masukan. Nah, itu kita klik ya. Nah, tampilannya seperti ini. Kita klik perbaharui di pojok kanan atas. Nah, kemudian kita klik hitung total record di pojok kiri bawah. Nah, saya akan perbesar kolomnya ya agar dapat terlihat ya. Ini nomor dokumennya. Nah, kemudian ini nama perusahaannya ya, nama wajib pajak luar negerinya. Nah, saya akan sortir berdasarkan tanggal rekam. Jadi yang paling baru itu nanti yang di bawah ya, paling bawah yang terbarunya. Nah, kemudian cara merekamnya itu rekam klik rekam di pojok kiri bawah ya. Nah, klik rekam. Nah, itu tampilannya seperti ini ya rekan-rekan ya. Nah, kemudian rekan-rekan itu kita buka dokumen invoice-nya ya. Nah, ini kita buka NTPN-nya ini. Nah, kita kembali ke aplikasi faktur pajak. Kita isi jenis transaksinya itu adalah 1. Impor BKP dan pemanfaatan JKP atau BKP dari tidak berwujud dari luar pabean. Nah, kemudian jenis dokumennya itu 1. Nah, kemudian detail transaksi itu dipilih 3 ya, pemanfaatan JKP. Nah, kemudian dokumen transaksi dipilih 1, surat setoran pajak. Nah, nama lawan transaksi ini adalah nama wajib pajak luar negeri ya, atau vendor kita ya di luar negeri di Singapura. Nah, di sini kita buka invoice-nya ya. Nah, di sini atas nama Colorado Forklift Rental Inc. Nah, jadi kita copy paste ya. Ini nanti berubah karakternya, jadi kita tidak bisa copy paste, maka kita klik manual ya. Nah, kemudian di sini yang rekan-rekan perhatikan pengisian nomor SSP ya. Nah, jangan sampai salah ya rekan-rekan ya. Nomor SSP di sini dipilih, ini diisi di sini adalah nomor NTPN, kombinasi nomor NTPN, pagar dan kode KPP. Nah, itu makanya rekan-rekan perlu perhatikan jangan sampai salah, karena kalau salah nanti ketika proses upload bisa di reject ya. Nah, kita buka NTPN ya. Nah, ini ya, kita isi NTPN-nya ini ya. 2BC 960T. Nah, kita kembali lagi ke sini. Oke. Dua BC. Ya, catat dulu ya di kertas ya. 2BC 960 T353 CO0 HUD. Oke, kita kembali ke aplikasi faktur. 2BC 960 T 353 CO0 HUD pagar. Nah, kemudian kode KPP ya 725. Nah, sesuai dengan NPWP rekan-rekan terdaftar ya. Kalau saya di sini KPP Madya Balikpapan, kodenya 725. Nah, kemudian tanggal SSP inilah tanggal bayar ya. Nah, di sini dibayarkan tanggal 1 Agustus. Nah, jadi saat kita isi 1 Agustus. Nah, kemudian kita tap saja. Nah, DPP-nya itu diisi. Kita sudah hasil hitungan kita ya tadi di Excel. Nah, ini DPP-nya sudah kita konversi ke rupiah 1.925 jutaan ya.
Nah, kita isi 1.965.966.775. Nah, kemudian kita tap saja, maka PPN-nya otomatis ya akan muncul ya. Nah, yang perlu kalian perhatikan adalah kalau misalnya PPN-nya ini adalah pembulatan ya, misalnya 346. Nah, itu ya, misalnya 345, ujungnya ini 345,8, maka dibulatkan adalah 346. Nah, maka kalau misalnya rekan-rekan itu storekannya itu 346 ke kas negara, nah NTPN-nya nanti yang keluar adalah bukti penerimaan negara dengan nilai 346 bukan 345. Maka kan bagaimana cara mengubahnya? Mengubahnya itu jangan di PPN-nya sini, tapi rekan akalin itu di DPP-nya. Nah, di DPP-nya ini rekan tambahin aja ujungnya ya, dikira-kira ya. Nah, misalnya di sini 775 rekan tambahkan jadi 785. Nah, maka nanti nilainya akan lihat ya sudah berubah ya. Jadi ujungnya itu jadi 346. Nah, seperti itu contohnya. Jadi saya kembalikan lagi ya. 775. Nah, seperti itu cara mengakalinya ya kalau misalnya pembulatannya itu ya. Jadi maka rekan-rekan harus perhatikan PPN ini harus sesuai dengan yang rekan-rekan bayar ya, sesuai dengan NTPN ya. Nah, seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya ada pembulatan itu rekan-rekan akalin di DPP-nya ini rekan-rekan mainkan. Nah, seperti itu. Oke, kalau sudah itu kita simpan ya rekan-rekan ya. Kita klik simpan di sini. Nah, kita klik simpan saja. Oke, di sini saya simpan. Nah, dokumen lain berhasil disimpan. Apakah Anda ingin membuat dokumen baru? Kita pilih no. Nah, kemudian rekan-rekan itu kita klik hitung total record ya di pojok kiri bawah, kemudian kita klik perbarui di pojok kanan atas, maka nanti di paling bawah itu akan muncul ya yang baru kita rekam itu. Nah, ini dia ya sudah muncul. Nah, kemudian kita klik upload ya. Nah, Anda yakin ingin mengupload dokumen lain, kita pilih yes. Nah, di sini saya sudah menjalankan sudah menjalankan uploader, jadi saya tinggal perbaharui saja ya rekan-rekan ya. Klik perbaharui. Nah, apabila sampai status approval-nya itu berubah ya, sedang upload. Nah, sudah berubah menjadi status upload sukses. Nah, apabila rekan-rekan belum menjalankan uploader, maka harus jalankan dulu ya di uploadernya di manajemen upload. Nah, sekian video tutorial kali ini ya rekan-rekan ya. Semoga bermanfaat. Akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.